Perjalanan saya masih jauh. Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Nah, kali ini aku mau mengangkat soal si culas hati. Kenapa sih? Ada apa dengan si culas? Nah, di sekitar kita banyak sekali orang culas kan? Nah, orang culas tuh memang jadi batu sandungan. Orang culas tuh apa aja dijadiin masalah. Dia orang-orang culas tuh orang yang gak bisa melihat orang lain bahagia. Orang culas itu tidak bisa melihat orang lain sukses. Orang culas gak bisa melihat orang lain bahagia. Orang culas tidak bisa lihat orang lain senang. Ada saja di mata dia keburukan orang lain. Bahkan ya, dalam keluarga sendiri kita sendiri juga ada loh pasti si culas. Pasti loh. Si culas itu tidak mungkin lepas dari kehidupan kita. Si culas itu pasti ada di dalam keluarga kita. Percayalah. Bahkan kadang-kadang itu ya, orang culas hidupnya jauh lebih baik daripada orang yang baik hati. Aneh ya. Jadi gini, waktu saya dulu masih di seberang ya, kadang kalau lihat kehidupan teman-teman gitu ya, menakar nih saya. Ya kayaknya dia enak banget deh. Tuh kan, suaminya bisa begini begitu, suaminya bisa begitu. Kenapa suamiku nggak bisa? Iya kan? Menakar. Dan itu menjadi satu pertanyaan dalam hidup saya. Sampai saya jadi orang Kristen, sampai saya di jamaah Tuhan. Nah, saya itu bertanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa orang itu orang yang jahat kehidupannya? Dia melakukan hal yang tidak benar di hadapanmu. Tapi kenapa dia kayaknya saya lihat dia hidup bahagia-bahagia aja. Dia baik hidupnya. Dia senang. Sukses, hartanya banyak. Berbeda dengan kita yang orang yang boleh dikata orang baik. Tapi kenapa hidup kita seperti ini? Itu saya bergumul dalam pertanyaan saya dengan Tuhan. Cukup lama. Saya rasa waktu itu mungkin sekitar 8 bulan. Kalau saya habis malam itu, saat teduh malam gitu ya, saya suka duduk di tempat tidur itu, saya bertanya sama Tuhan. Kenapa ya Tuhan? Kita orang yang kita tidak mau jahat sama orang, kita berbuat baik sama orang, menolong orang lain. Tapi kenapa kita nggak bisa sukses kayak orang lain itu? Padahal orang itu dia orang yang sebenarnya jahat, tapi kenapa bisa ya Tuhan? Sampai akhirnya Tuhan satu waktu menjawab saya. Apakah Tuhan memberikan sinar matahari itu hanya buat orang yang baik saja? Terang itu hanya bagi orang yang baik saja? Aku jawab tidak. Orang yang gak baik juga dia nikmati matahari. Tuhan tanya lagi, apakah kedatanganku, aku datang ke dunia hanya untuk orang baik saja? Nah ini aku renungkan loh. Waktu itu sejenak aku renungkan, Tuhan Yesus datang ke dunia apa hanya untuk menyelamatkan orang baik aja? Apakah dia datang hanya untuk aku? Tidak Tuhan. Kau datang untuk umat manusia semua.
buat menyelamatkan semua, untuk orang yang baik dan orang yang jahat, dengan tidak memandang agama. Di situ air mataku menetes. Terima kasih Tuhan untuk hikmat yang Engkau berikan bagiku. Aku bisa mengerti bahwa memang tidak bisa dipisah dalam kehidupan kita. Orang baik saja dan orang baik dan benar saja, dan orang yang jahat biar di kelompoknya sendiri nggak bisa. Ada masanya. Seperti gandum dan ilalang yang tumbuh bersamaan. Ketika muridnya bertanya, Tuhan, apakah ilalangnya harus diambil? Tuhan bilang tidak. Biarkan ilalang itu tumbuh bersama gandum sampai tiba masanya tuaian. Gandum akan dipisahkan masuk ke lumbung dan ilalang akan dibuang ke dalam api. Pencerahan-pencerahan hikmat yang Tuhan berikan buat saya itu membuat saya menangis. Saya minta ampun sama Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Kalau aku melihat kehidupan di dunia ini dengan sudut pandangnya aku secara pribadi. Tapi sekarang aku mau melibatkan Engkau dalam setiap pergumulan hidup. Di dalam hidupku, aku mau melibatkan Engkau agar aku bisa melihat pergumulanku dari sudut pandang-Mu juga, Tuhan. Karena orang yang berbuat culas itu bukan orang yang jauh. Orang yang culas sama kita itu orang yang terdekat dengan kita, keluarga kita sendiri, bukan orang lain. Jangan kamu kira itu orang lain, enggak. Bahkan kadang-kadang orang lain itu bisa lebih baik daripada saudara kandung. Iya kan? Bahkan orang lain bisa lebih baik dari saudara kandung. Dan orang yang culas itu kadang-kadang tuh saudara kandung sendiri yang culas. Ada sahabat saya yang sharing, ya selain sahabat banyak orang yang suka sharing ya ke saya, minta didoakan, minta solusi, minta solusi didoakan supaya Tuhan memberikan mereka hikmat agar mereka bisa keluar dari pergumulan. Si culas ini adalah adik kandungnya sendiri. Kawan saya kebetulan perempuan ya, dan punya adik cowok yang kayaknya mereka selisih usia itu tidak jauh, kayaknya cuma 1 tahun, sehingga dari kecil adiknya cowok ya, adiknya ini selalu iri sama kakaknya. Ketika sekolah masih di TK, waktu kenaikan kelas gitu, yang kakak harus pindah ke SD, bapaknya bilang sama gurunya, yang sudahlah, yang kakak aja yang kan guru koordinasi juga, karena adiknya juga cukup pintar di usianya dia. Tapi bapaknya bilang udahlah, yang kakak aja dulu lah, adiknya nanti tahun depan aja. Mungkin bapaknya mikir juga kan biaya nanti kalau sekolah, zaman dulu kan semua bayar ya. Kalau sekarang kan sekolah udah gratis, SD SMP ya. Ya intinya tuh mereka bertumbuh bersama sampai dewasa. Bahkan yang adiknya yang cowok ini kuliah, jadi seorang dosen, hidupnya mapan, baik. Bagaimana dengan hidup si kakak? Si kakak ini hidup dalam kekurangan.
sampai orang tuanya meninggal. Orang tuanya meninggal, rupanya mereka juga punya beberapa adik yang cewek. Ada adik cewek, ada adik cowok juga. Waktu orang tua meninggal, jadi rupanya orang tuanya, ibunya punya perhiasan. Nah, biasanya kan kalau perhiasan tuh kan suka diberikan buat anak perempuan ya. Mereka yang perempuan 3 orang itu berkumpul, jadi mau membagikan. Mereka karena teman saya ini anak yang pertama, jadi adik-adiknya bilang kakak milih duluan, jadi dia yang milih duluan. Nah, setelah pembagian itu ternyata yang adik cowok ini mendengar informasi itu, marah dia, si culasnya marah. Enak aja kalian, nggak bisa kayak gitu. Aku kan juga anak bapak mama. Aku juga punya hak untuk mendapatkan itu. Akhirnya adik-adik kakaknya sama adik-adiknya yang cewek yang lain bilang, ya udah kalau kamu juga mau pilihlah ini, ambillah, masih ada. Ya, dalam hal ini ya, orang culas itu padahal berkat yang Tuhan sudah berikan buat dia tuh lebih dari cukup. Tapi dalam kelebihan dia tidak mau menolong saudaranya yang berkesusahan. Kan ada banyak ya di sekitar kita, keluarga kita yang seperti begitu kan. Saya bersyukur saya tidak mengalami hal itu ya. Kalaupun ada, biasanya pihak ketiga, kakak ipar gitu ya, yang culas, kakak ipar yang culas. Nah, kalau bilang kakak ipar yang culas tuh banyak banget kan. Ayo, kamu punya juga kakak ipar yang culas kan? Iparmu, kakak iparmu culas kan? Nah, banyak sekali orang yang culas di sekitar kita. Kalaupun saudara kita baik, pasti pasangannya culas. Itu banyak sekali begitu. Waktu orang tua kita masih ada, orang tua kita sudah tua, sakit gitu ya, ipar-ipar kita tuh nggak mau nengok gitu atau bawa makanan gitu ya, nggak. Tapi giliran mati, warisannya dikuasain. Lucu ya, tapi itu cerita yang sering terjadi di sekitar kita lah, yang seperti begitu. Saya punya kakak ipar yang pertama itu paling baik sekali orang. Sama adik-adik iparnya tuh baik sekali. Puji Tuhan, dia sangat baik. Udah meninggal, baik sekali orangnya. Sama papa mama saya baik sekali, sama adik-adik ya, sama kita-kita tuh sangat baik. Nggak pernah pelit, baik sekali. Dia punya kerendahan hati juga yang, aduh, itu orang baik banget. Ya, dia sudah damai di surga sama Bapa di surga. Tapi beda dengan kakak ipar yang lain, merampok harta warisan orang tua kami. Tapi ya nggak apa-apa lah, orang culas itu kan nanti kan dia hadapannya dengan Tuhan. Kalau saya biarin aja. Tadi saya bilang, mengampuni, harus mengampuni. Yang penting itu kita jaga hubungan, gak usah terlalu dekat. Tetap baik, tapi tidak usah terlalu dekat sekali gitu. Menjaga hati kita supaya tidak terluka lagi, kepahitan lagi, yang rugi kita. Biarin aja, jangan kita ambil hak Tuhan. Kan kemarin saya bilang juga di video yang kemarin,
slimurke nek wong Jawa ngarani ini nyelemurke, menghibur hati, jadi pelipur lara gini. Kita itu manusia kan lahir ke dunia tuh kan telanjang, toh. Artinya kita nggak bawa apa-apa. Begitu lahir di dunia, cengar, nangis, kita nggak bawa apa-apa. Sehelai benang di badan kita pun tidak kita bawa apa-apa, nggak bawa apa-apa. Udah, kita kembali itu kan juga nanti tidak membawa apa-apa. Kita lahir tuh masih bersih hatinya. Nah, di dunia inilah terbentuk hati yang culas, hati yang baik. Itu pilihan kita mau jadi orang yang murah hati yang baik ataukah menjadi orang yang culas, itu pilihan kita. Iya kan? Tapi nanti kita sebelum kita keluar dari dunia ini loh, tak kasih tahu. Sebelum kita keluar dari dunia ini, apa-apa yang kita perbuat harus kita tanggung sebelum nafas kita putus. Ngeri loh, jadi orang culas itu ngeri loh, tak kasih tahu. Bertobat. Jangan culas hati. Sama keluargamu sendiri jangan culas hati. Ayo berdamai dengan saudaramu. Jangan kau merampok haknya mereka. Berdamailah, karena mati kita tidak bawa apa-apa. Wih, mati tuh nggak bawa apa-apa loh. Terus apa yang kamu pertahankan? Harta dunia. Memangnya harta dunia kamu bawa? Rumah itu kamu bawa? Tanah kamu bawa? Duit-duit kamu bawa? Anak-anak kamu bawa? Keluargamu kamu bawa? Enggak kan? Berdamailah, kata firman Tuhan. Ketika kamu mau memberikan persembahan dan di jalan kamu teringat akan saudaramu, kembali bereskan dulu. Tinggalkan persembahanmu, kembali pada saudaramu, bereskan dulu. Harus ada pemberesan dulu, baru boleh memberikan persembahan. Bagaimana mungkin kamu ke gereja, kamu beribadah, berdoa menghadap Tuhan, tapi kamu belum ada pemberesan? Gimana? Masih mau kekeh? Mau keras hati terus? Nanti kamu nyesel. Kalau nafas sudah di sini, nyesel. Sudah tidak bisa omong lagi. Sebelum kamu mati, Tuhan akan tunjukkan itu semua kan sama kamu. Ngeri loh. Belajar untuk jadi orang baik itu butuh usaha. Untuk jadi orang jahat itu semudah membalikan telapak tangan. Gampang menjadi orang jahat. Jadi orang culas itu kenapa ya? Di wajahnya aja kelihatan loh orang culas. Orang culas tuh nampak loh. Orang galak juga nampak, kayak aku. Nada bicaranya aja udah kelihatan kan galak. Galak, tapi saya tuh untuk kebenaran. Jadi aku tuh nggak bisa lihat yang tidak benar terjadi di depan mataku. Rasanya gemes aja gitu. Aku dari kecil begitu, jadi pahlawan terus buat teman-temanku. Tapi dari wajah kita, raut wajah kita itu kelihatan. Kalau orang culas itu nggak tahu kenapa ya, kelihatan banget. Walaupun dia tersenyum, tertawa misalnya ya. Orang culas itu, tak kasih tahu, jarang dia bisa tertawa terbahak-bahak. Beda dengan orang galak. Orang galak tapi maksudnya galak yang benar ya. Bisa tertawa. Saya kalau tertawa terbahak-bahak, tertawanya lepas.
yang culas itu dari mungkin energi ya. Roh keculasan itu, kalau aku bilang sih roh keculas ya, roh culas itu membuat dia energi di sekitar dia jadi gelap gitu. Auranya gelap gitu. Karena sikap hati yang busuk itu tadi. Hati yang berulat. Aku bilang hati yang berulat, hati culas, busuk. Mari kita koreksi hati kita. Apakah kita punya kerendahan hati? Ataukah kita ini orang yang culas? Kalau kita ini orang yang culas, ya kamu itu kalau culas, pintu itu Tuhan masih buka, pintu pertobatan. Bertobatlah dan minta roh Tuhan, roh kudus itu untuk mengubah hatimu, untuk menjadi orang yang penuh kasih. Buang jauh-jauh roh keculasan dari hatimu, dari hidupmu, agar kamu merasakan damai sejahtera dan sukacita yang tidak bisa dibeli dengan duitmu itu. Karena itu hanya bisa kita dapat di dalam Tuhan. Oke, koreksi hati ya. Apakah kamu si culas yang dimaksud ini? Tuhan Yesus memberkati.